kehidupan sehari-hari kita sering mendengar kata sinyal. Sinyal direpresentasikan secara matematis sebagai fungsi dari suatu variabel bebas atau lebih. Terdapat dua sinyal dasar, yakni sinyal waktu kontinu dan diskrit. Suatu sinyal waktu kontinu memiliki variabel bebas waktu yang kontinu, yaitu terdefinisi untuk segala nilai waktu. Suatu sinyal waktu diskrit memiliki variabel bebas waktu yang terdefinisi pada beberapa nilai waktu yang terjaga, sehingga hanya terdefinisi pada waktu ke-1, kedua, dan seterusnya. Perbedaan sinyal waktu kontinu dan diskrit adalah sebagai berikut. Saat kita membahas sinyal yang dapat sangat berkaitan erat dengan besaran daya dan energi. Daya dan energi dari suatu sinyal diskrit dan kontinu adalah daya sinyal waktu kontinu terdapat pada persamaan, sedangkan daya pada sinyal waktu diskrit yaitu adalah energi pada sinyal waktu kontinu adalah energi pada sinyal waktu diskrit adalah. Untuk membahas sinyal secara lebih lanjut, kita perlu mengetahui tentang sinyal-sinyal dasar sebagai dasar untuk membangun sinyal lainnya. Ada 4 macam dasar sinyal, yakni sinyal eksponensial, sinusoidal, unit impuls, dan unit step. Pada sinyal eksponensial waktu diskrit memiliki bentuk umum yakni seperti ini. Nilai alfa akan mempengaruhi bentuk sinyal seperti gambar berikut. Sedangkan sinyal eksponensial waktu kontinu memiliki bentuk umum seperti ini. Besarnya nilai A akan mempengaruhi bentuk sinyal waktu kontinu sebagai berikut. Bentuk sinyal sinusoidal waktu diskrit dan kontinu dipengaruhi oleh frekuensi naturalnya. Frekuensi natural berbanding terbalik dengan periodenya. Selain itu, ada sinyal eksponensial kompleks dengan persamaan umum seperti ini. Nilai R akan mempengaruhi bentuk sinusoidal dan kenaikan atau penurunan secara eksponensial waktu diskrit. Kita akan membahas sinyal unit impuls dan unit step. Unit impuls dari sinyal diskrit adalah sinyal yang memiliki nilai 1 pada n sama dengan 0 dan memiliki nilai 0 ketika n tidak sama dengan 0, seperti pada gambar berikut ini. Sedangkan unit step merupakan sinyal yang memiliki nilai 1 saat n lebih besar atau sama dengan 0 dan memiliki nilai 0 pada n kurang dari 0, seperti pada gambar berikut ini. Pada waktu kontinu mirip seperti waktu diskrit, hanya penyimbolannya saja yang berbeda. Secara umum, impuls memiliki perilaku seperti sinyal yang tiba-tiba ada dengan durasi yang sangat pendek dengan nilai 1. Sedangkan step punya perilaku seperti sebuah anak tangga yang menaikkan nilai 0. Ada 3 transformasi dasar di sinyal, yaitu time shift, time reversal, and time scaling. Sinyal Xn dan Xt yang mengalami time shift diilustrasikan dengan Xn kurang N0 dan Xt kurang T0, di mana N0 dan T0 mengindikasikan besarnya time shift yang terjadi. Nilai positif mengindikasikan delay dan nilai negatif mengindikasikan sinyal tersebut mendahului sinyal asli. Kemudian untuk time reversal adalah sinyal Xn atau Xt dipantulkan pada N sama dengan 0 dan atau T sama dengan 0. Kita akan peroleh sinyal yang arahnya berkebalikan, yaitu X min N dan X min T. Transformasi time scaling diilustrasikan dengan sinyal kontinu Xt yang kecepatannya dimainkan menjadi 2 kalinya menjadi sinyal X2T, atau setengah kali kecepatan awalnya menjadi sinyal Xt per 2. Pada kesempatan ini, kita akan bahas tentang sistem yang sering dijumpai, yakni sistem yang bersifat linear dan time invariant atau biasa disebut LTI. Sistem disebut linear apabila sistem yang memiliki sifat superposisi, sedangkan sistem bersifat time invariant apabila karakteristik dari sistem tersebut tidak berubah terhadap waktu. Untuk mengidentifikasi output dari sebuah sistem LTI dapat digunakan 2 metode, yakni konvolusi dan Fourier. Sekarang kita akan membahas metode konvolusi. Konvolusi adalah sebuah proses yang melibatkan input dan perilaku sistem. Konvolusi ditandai dengan operator star. Konvolusi dibagi menjadi 2, yakni sum convolution untuk sinyal diskrit dengan kesamaan sebagai berikut. Sedangkan untuk sinyal kontinu digunakan integral convolution dengan kesamaan sebagai berikut. Untuk mencari output pada sinyal diskrit dari masing-masing sinyal digunakan persamaan Yn sama dengan Xn dikonvolusi dengan Hn. Sedangkan untuk sinyal kontinu digunakan persamaan Yt sama dengan Xt dikonvolusi dengan Ht. Sekarang kita akan memprediksi output menggunakan deret Fourier. Deret Fourier digunakan untuk memprediksi output dari sinyal input yang berbentuk kompleks eksponensial dan bersifat periodik baik untuk sinyal diskrit maupun kontinu. Deret Fourier dari suatu input sinyal kontinu dirumuskan dengan persamaan berikut ini. Sedangkan untuk input sinyal diskrit digambarkan dengan persamaan berikut ini. Nilai AK merupakan koefisien dari deret Fourier dan dapat dicari dengan persamaan berikut ini untuk sinyal kontinu dan persamaan berikut ini untuk sinyal diskrit. Nilai output dapat ditentukan dari penurunan persamaan konvolusi sebelumnya, yakni perkalian antara input dan respon impuls sehingga didapatkan persamaan berikut ini untuk sinyal kontinu dan persamaan berikut ini. Kemudian masih ada metode lain untuk menentukan output yang dihasilkan dari suatu input, yakni transformasi Fourier. Transformasi Fourier digunakan untuk memprediksi output dari sinyal yang berbentuk kompleks eksponensial dan bersifat aperiodik. Sama seperti deret Fourier, transformasi ini akan mengubah domain waktu ke frekuensi. Namun, kelebihan dari transformasi Fourier adalah dapat mengubah sinyal pada domain frekuensi ke domain waktu juga. Untuk sinyal kontinu berlaku transformasi Fourier dengan persamaan berikut ini.
untuk sinyal discrete, berlaku transformasi Fourier dengan persamaan berikut ini. Untuk mendapatkan output, kita harus mengalihkan antara sinyal input dan respon impulsnya, seperti pada persamaan berikut ini untuk sinyal konvensional dan persamaan berikut ini untuk sinyal discrete. Salah satu alat yang menerapkan prinsip pengolahan sinyal adalah dasi kupu-kupu pada film kartun detektif Conan. Secara umum, dasi tersebut bekerja dengan mengubah secara langsung suara seseorang menjadi suara orang lain. Prinsip kerja dari alat tersebut adalah dengan mengubah pitch dan timbre suara masukan. Pitch adalah frekuensi dasar sebuah nada, sedangkan timbre adalah warna suara yang dimiliki setiap makhluk hidup. Timbre merupakan gabungan dari beberapa frekuensi sehingga menghasilkan suatu suara yang khas yang dihasilkan dari pita suara atau laring. Karena laring setiap orang berbeda, sehingga warna suara setiap orang pun berbeda. Hal ini mendasari kami untuk menganalisa alat yang disebut voice changer. Secara sederhana, prinsip voice changer ini adalah merekam suara yang akan menggantikan suara kita, lalu mentransformasikan menggunakan transformasi Fourier, sehingga kita mendapatkan sinyal suara dalam domain frekuensi dan disimpan dalam tempat penyimpanan. Kemudian, kita dapat melakukan pengolahan sinyal agar sinyal suara kita sama seperti frekuensi suara yang kita inginkan dengan mentransformasikan sinyal masukan dan membaca ulang frekuensi tersebut dengan kecepatan berbeda, sehingga ketika berbicara, suara kita dapat menyerupai suara orang yang kita tirukan.